Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herman Hatta, SKM MSc, dosen Prodi Ilmu Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Gorontalo. Pada saat ini, saya mengampu mata kuliah Dasar Ilmu Gizi sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tridharma di bidang pengajaran dengan bobot 3 SKS. Teknik pengajaran yang saya gunakan untuk melakukan pengajaran ini adalah DIA, Debrief Interaction Assessment. Adapun deskripsi mata kuliah ini meliputi pengertian dan sejarah perkembangan ilmu gizi, komposisi tubuh, dan mekanisme pencernaan, dan zat-zat gizi, metabolisme energi, dan struktur serta fungsi dari setiap zat-zat gizi dalam tubuh. Di samping itu, di akhir mata kuliah ini akan dijelaskan berbagai metode penilaian status gizi. Dalam mata kuliah ini ada beberapa pokok pembahasan yang saya bahas, antara lain satu, definisi ilmu gizi, dua, komposisi tubuh, 3, metabolisme energi, 4, karbohidrat dan serat, 5, itu lemak dan protein. Selain itu ada pun penilaian kontrak mata kuliah saya. Pertama adalah kehadiran, yaitu 80%, tugas 20%, sedangkan UTS, ujian tengah semester, yaitu 15%, sedangkan ujian akhir semester 25%, dan keaktifan 25%. Capaian luaran yang akan didapatkan pada mata kuliah ini, mahasiswa dapat mampu menjelaskan secara umum konsep dasar ilmu gizi dan manfaat zat-zat gizi di dalam komposisi tubuh, mampu menjelaskan penggunaan energi oleh tubuh, fungsi karbohidrat dan serat, serta metabolisme lemak dan protein di dalam tubuh. Selanjutnya, saya akan memaparkan pokok pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar ilmu gizi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar. Pertama, kita lihat karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah ilmu gizi ini mencakup, pertama adalah konsep dasar ilmu gizi. Yang kedua adalah karbohidrat, fungsi karbohidrat, dan ketiga adalah mengenai tentang protein dan sumbernya. Kemudian lanjut ada lemak dan sumbernya. Kemudian ada vitamin dan sumbernya, dan mineral dan
dihubungkan dengan fungsi mineral. Nah, ada beberapa metode. Pertama adalah ini terkait dengan konsep ilmu gizi dasar. Pertama kita paham bahwa ilmu gizi dasar adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungan dengan kesehatan yang optimal. Ini adalah pengertian dari ilmu gizi dasar ya. Lalu yang kedua zat gizi. Zat gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan fungsinya. Ini gizi dengan makanan itu berkaitannya bahwa makanan ini adalah bahan selain obat yang mengandung zat gizi atau unsur ikatan kimia yang dapat juga menjadi zat gizi oleh tubuh dan berguna bila dimasukkan di dalam tubuh. Lanjut, ini adalah kebutuhan gizi, bahwa kebutuhan gizi adalah jumlah zat gizi yang diperlukan seseorang untuk mencapai dan mempertahankan status gizi yang optimal. Kebutuhan gizi dipengaruhi oleh pertama adalah umur, jenis kelamin dan berat badan dan tinggi badan dan aktivitas seperti fase pertumbuhan dan kehamilan dan menyusui sampai dengan keadaan kesehatan. Jadi beberapa tadi yang saya sampaikan, ada beberapa metode konsep di dalam ilmu gizi dasar. Pertama, langsung ke poin kedua tadi yang mengenai tentang ini membahas tentang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan fungsi utama sebagai sumber energi bagi tubuh, atau asupan karbohidrat dapat dari setiap makanan yang konsumsi dapat bekerja menjadi gula di dalam tubuh, kemudian diserap oleh saluran sistem pencernaan dan masuk ke aliran darah. Itu salah satu fungsi utama dari karbohidrat yang kemudian sumber karbohidrat. Contoh adalah makanan yang berupa sumber karbohidrat, di antaranya adalah beras, jagung, apalagi saluya dan biji-bijian. Itu adalah sumber untuk karbohidrat yang jadi dianjurkan bagi kita mengkonsumsi sesuai dengan porsi yang standar ya, jangan berlebih dan kekurangan. Karena kadang melebihi, bahwa kita ketahui bahwa ilmu gizi itu mempelajari bahwa segala sesuatu yang berlebihan bisa menimbulkan misalnya dalam racun, kemudian juga kekurangan bisa berdampak pada hal-hal yang buruk. Jadi sesuai dengan standarnya. Ini efek apabila kekurangan karbohidrat. Pertama adalah kekurangan nutrisi, ya. Kemudian kedua adalah kerusakan pembuluh darah. Ketiga, itu dapat menimbulkan terkena serangan kanker ya. Kemudian berat badan mulai naik turunnya. Itu salah satu kekurangan karbohidrat di dalam tubuh kita ya. Ini kelebihan karbohidrat ada yang pertama adalah merasa lapar ya, kemudian kayak lesu ya, kemudian obesitas ya,
salah satu bagaimana kita harus menjaga keseimbangan tubuh kita ya. Itu adalah poin-poin untuk karbohidrat. Jadi kita harus mengkonsumsi seimbang. Makanya itu adanya gizi seimbang untuk ada menghindari beberapa penyakit. Karena kelebihan juga menimbulkan penyakit, kekurangan juga dapat menimbulkan penyakit. Tahukah apa yang kelebihan ini? Yaitu bisa menjadi obesitas ya. Baik, kita lanjut. Ini cara mengatasi kekurangan karbohidrat. Pertama, mengkonsumsi sayur dan buah yang segar ya. Kemudian kita lanjut ke protein. Protein ini mempunyai sebagai juga sumber energi ya. Sebagai sumber energi. Bahwa fungsi dari protein ini adalah memperbaiki jaringan tubuh yang rusak ya, memperbaiki sistem yang rusak. Yang kedua adalah membangun jaringan baru ya, jadi diperlukan untuk bagi orang yang proses pertumbuhannya. Jadi dianjurkan untuk mengkonsumsi proteinnya, tapi harus berimbang. Kemudian sebagai sumber energi, kita ketahui bahwa satu gram karbohidrat itu dengan protein sama dengan 4 kalori. Kemudian yang terakhir yaitu membantu pembentukan antibodi yang berperan dalam dari tubuh dan penyakit. Itu salah satu peranan dalam fungsi protein. Sumber protein terdiri dari dua, ada sumber dari nabati dan hewani. Yang dari hewani seperti ya dagingnya. Kalau nabati seperti salah satu misalnya kedelai ya, yang kayak tahu ya, itu salah satu itu. Lanjut, ini adalah sumber protein nabati ya, seperti bijian, kacang kedelai. Ini apabila kekurangan protein ini, pertama kekurangan protein dalam tubuh, satu adalah gagal tumbuh pada anak. Jadi otomatis misalnya orang yang menderita misalnya penyakit stunting itu bisa disebabkan karena kurang mengkonsumsi protein ya. Yang kedua adalah itu tentang. Kemudian yang ketiga adalah mudah terkena penyakit infeksi ya dalam. Jadi bagaimana kita harus mengkonsumsi proteinnya, dianjurkan untuk mengkonsumsi protein, tapi berimbang karena itu tadi bahwa di dalam ilmu gizi bahwa makanan itu ketika melebihi dan kekurangan itu menimbulkan menjadi racun. Tapi kalau mengkonsumsi sesuai dengan standar itu adalah obat bagi tubuh kita ya. Ini kelebihan protein terjadi itu tadi menjadi obesitas. Kemudian yang kedua adalah terjadi risiko kanker ya. Dan yang terakhir ini adalah kelebihan adalah kerusakan otak. Jadi itu ada juga, makanya itu tadi saya sebut bahwa dianjurkan untuk mengkonsumsi sesuai dengan yang seimbang, karena ada kelebihan dan kekurangan tadi itu dapat seperti kelebihan itu kan terjadi dipicu oleh obesitas ya. Bahasa Inggris ada pertanyaan? Oke, kita lanjut
yang lemak. Di sini 1 gram lemak dapat memberikan sumbangsi energi itu 9 kalori, 9 kalori. Dan jadi kita lihat bahwa 1 gram lemak dapat menghasilkan menyumbang energi itu sebesar 9 kalori. Lemak ini kita lihat sebagai sumber energi, kemudian sebagai pelesat di dalam makanan, ya, sebagai pelesat di dalam makanan. Kemudian mengkonsumsi lemak atau minyak itu dianjurkan tidak lebih dari 25%-nya, tidak lebih 25%. Jika mengkonsumsi lemak secara berlebihan dapat mengakibatkan kurangnya mengkonsumsi makanan lain seperti karena lemak berada di dalam sistem pencernaan yang lebih lama, ya, itu salah satu. Maka kita jangan terlalu berlebihan, itu maka kita dianjurkan yang sesuai dengan standar porsi yang dibutuhkan, ya. Ini kelompok lemak ada asal lemak jenuh dan asal lemak tak jenuh, ya, asal lemak jenuh dan asal lemak tak jenuh. Ini fungsi lemak yaitu menghasilkan energi, kemudian pemberi rasa, cita rasa, kemudian pelesat, ya, pelesat. Kemudian sumber lemak di sini kita lihat sumber lemak ikan seperti ikan tuna, ya, tapi merupakan sumber lemak yang baru. Kemudian biji-bijian yang selanjutnya yaitu minyak zaitun, ya, telur juga termasuk ada tinggi lemaknya, ya. Jadi kita ketahui bersama bahwa lemak di sini ada kekurangan dan kelebihan. Misalnya kekurangan itu dapat dipicu penyakit kanker, ya. Kemudian kelebihan itu terjadi misalnya obesitas, ya, terjadi obesitas. Kemudian lanjut, poin selanjutnya adalah vitamin. Vitamin ini ada yang larut dalam lemak dan ada yang larut dalam air, ya. Kita tahu bahwa vitamin ini dibutuhkan untuk pertumbuhan yang normal, memelihara dan menjaga fungsi tubuh, ya. Yang kedua adalah mempertahankan vitamin selama proses pengolahan dan penyimpanan. Misalnya ini vitamin ada yang larut dalam lemak dan ada yang larut dalam air. Jadi ada vitamin yang larut dalam lemak itu seperti vitamin A, vitamin B dan E dan vitamin K, ya. Itu salah satu vitamin yang larut dalam lemak. Sedangkan vitamin yang larut dalam air adalah vitamin B, ya, vitamin B, kemudian vitamin C. Kemudian kira-kira kalau vitamin yang larut dalam air, salah satu contoh misalnya vitamin C, kira-kira adalah kayak jeruk, ya, jeruk. Itu
Kemudian yang kedua adalah vitamin yang berada dalam lemak. Ini kita lihat fungsi dari vitamin yang berada dalam lemak. Satu, vitamin A adalah membantu memelihara perlihakannya, kemudian membantu sel-sel dan memelihara jaringan kesehatannya. Kemudian yang kedua adalah membantu sistem imun. Terakhir adalah membantu pertumbuhan dan terutama pada tulang. Itu dianjurkan untuk salah satu misalnya sumbernya itu vitamin A adalah wortel. Kemudian vitamin P adalah sebagai antioksidannya, sebagai antioksidan atau pelindung atau pengatur di dalam komponen sel yang kemudian fungsi vitamin yang larut dalam air seperti vitamin B1, yaitu berperan dalam proses sel-sel saraf dan jaringan yang berhubungan dengan fungsi otaknya. Ini untuk membantu berperan untuk membantu sistem jaringan otak, ya, maupun otaknya. Kemudian fungsi zat gizi yang pertama adalah di dalam vitamin C, yaitu sebagai antioksidan. Di sini kita tahu bahwa antioksidan adalah mencegah atau menghambat oksidasi pada senyawa yang lainnya yang terhindar dari kebakaran. Kemudian yang kedua adalah mengatasi stres, ya. Itu salah satu fungsi dari vitamin C. Yang ketiga adalah mengobati saluran pernapasan. Jadi kalau misalnya selain dari itu misalnya ada bibir pecah-pecah, itu sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi untuk vitamin C, ya. Vitamin C itu dikonsumsi. Kemudian mencegah penyakit. Artinya di sini ini salah satu misalnya tadi bibir pecah-pecah atau sariawan, itu dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin C, ya. Itu salah satu fungsi di dalam vitamin C, ya. Sedangkan kita lihat bahwa sumber makanan yang seperti vitamin yang ada dalam lemak, ya, yaitu pertama adalah vitamin A seperti minyak hati ikan, ya, minyak hati ikan, kemudian susu, mentega, ya, dan telur. Kemudian sebagai sumber beta karoten. Kemudian vitamin D seperti kulit telur, ya, kulit telur, hati. Iya, itu salah satu misalnya mengandung vitamin D. Vitamin E seperti minyak, ya, minyak itu mengandung vitamin D. Kemudian vitamin K ini itu seperti
bayamnya, bayam. Kubis bayamnya, bayam. Hati, kalau sayur seperti bayam, ya. Kemudian sumber vitamin yang berada dalam air, yang pertama adalah vitamin B1 seperti daging, kacang-kacangan, biji-biji bunga matahari, ya, itu adalah sebagai sumber vitamin B1, ya. Demikian yang saya sampaikan. Saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.